Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Arifianto. Pada video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar unsur-unsur intrinsik puisi. Seperti halnya karya-karya sastra yang lain, unsur puisi juga terdiri atas dua hal, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Akan tetapi di video kali ini saya akan lebih fokus kepada unsur intrinsiknya saja. Unsur ekstrinsik menyusul di video selanjutnya. Ya, saya juga tidak akan lelah mengingatkan bahwa buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe karena gratis dan insya Allah berpahala. Nah, sebelum kita melakukan analisis, alangkah lebih baiknya kalau kita juga mengetahui secara mudah apa saja pengertian dari unsur-unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi sendiri dibagi kembali menjadi dua sub-unsur, yakni fisik dan batin. Unsur fisik terdiri atas 1. Perwajahan atau tipografi, yaitu cara penulis membentuk puisi secara tekstual, bisa kerataan penulisan, tanda baca, bentuk baris, dan lain-lain. Yang kedua ada diksi, biasa kita kenal dengan pilihan kata. Yang ketiga, gaya bahasa, yaitu pilihan bahasa yang digunakan penulis, biasanya diwakili dengan majas. Yang keempat, imaji atau citraan. Citraan ini biasa diartikan sebagai jenis indera apa saja yang bisa menangkap pesan dalam puisi. Yang kelima, ada rima atau persamaan bunyi. Persamaan bunyi ini biasanya ditemukan di akhir kalimat. Nah, itu tadi kelima unsur fisik puisi. Saat kita membaca puisi, kita akan langsung mengetahui atau langsung dapat menganalisis unsur-unsur fisik tersebut. Selanjutnya, kita akan mengingat kembali tentang unsur batin puisi. Unsur batin terdiri atas 4 hal. Yang pertama, tema. Tema berarti ide pokok atau gagasan utama puisi. Yang kedua, ada rasa. Bisa diartikan sebagai perasaan penyair dalam sebuah puisi. Yang ketiga ada nada. Nada bisa diartikan sebagai sikap penyair kepada pembaca. Dan yang keempat ada amanat atau pesan yang ada di dalam puisi. Nah, itu tadi pengertian mudah dari unsur-unsur intrinsik puisi. Kalian tentu sudah dapat memahaminya ya. Selanjutnya kita akan langsung menganalisis, yakni kegiatan mengaplikasikan teori-teori yang sudah kita pelajari ke dalam puisi secara utuh. Puisi yang saya analisis berjudul Talbiyah dalam Kesendirian karya Mustafa Bisri. Yang perlu dipahami bersama bahwa pemahaman atas sebuah karya puisi satu orang dengan orang yang lain tentu sangat berbeda. Nah, hal ini akan mempengaruhi bagaimana pandangan kalian terhadap sebuah puisi. Jadi, jangan heran kalau nanti analisis yang saya lakukan ternyata berbeda dengan apa yang kalian pahami. Puisi Talbiyah dalam Kesendirian merupakan karangan Kiai Haji Mustafa Bisri di akun Instagramnya saat wabah corona sedang melanda Indonesia dan dunia. Semoga wabah ini segera berlalu. Secara tipografi, puisi ini tampak sangat acak. Ya. Keacakan panjang baris ini melambangkan keadaan yang tidak menyenangkan. Mungkin juga sedih. Jadi, karena penulis sedang merasa sedih, sehingga puisi yang dia buat tidak rapi. Hal ini tidak mengherankan karena efek dari adanya virus corona ini sangat besar terhadap umat muslim. Jadi tidak boleh ke masjid, jadi tidak boleh pengajian, tidak boleh kumpul musyawarah. Dan bukan hanya umat muslim saja, akan tetapi seluruh umat di dunia mengalami dampak yang sangat serius dari keberadaan virus corona ini. Pada baris-baris yang diberi kotak merah, Kiai Mustafa Bisri menggunakan huruf besar di awal kalimat. Kemudian, di beberapa baris tidak diawali huruf besar. Bisa dipahami bahwa saat Kiai Mustafa Bisri menggunakan huruf besar di awal kalimat merupakan tanda awal pesan yang disampaikan. Selain itu, penggunaan huruf besar kecil di awal kalimat akan memudahkan pembaca memahami isi dari sebuah puisi. Kemudian untuk unsur intrinsik kedua yakni diksi.
Terlihat bahwa Kiai Mustafa Bisri menggunakan kata-kata yang sederhana, tidak ada kata sulit dalam puisi ini. Selain itu, ia juga banyak mengulang kata berakhiran kan, seperti sepikan, bunyikan, senyapkan, dan ramaikan pada awal puisi. Kata berakhiran kan pada puisi ini berarti menjadikan, yang dapat diartikan bahwa satu-satunya yang berkuasa pada saat corona ini adalah Tuhan. Kiai Mustafa Bisri juga menggunakan kata ganti orang kami untuk menyampaikan pesan kepada Tuhannya. Penggunaan kata ganti kami dapat diindikasikan kepada keinginan Mustafa Bisri untuk juga mengajak kita para pembaca mengakui segala kesalahan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ciri diksi terakhir ditemukan juga, yaitu penggunaan kata-kata bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Ya, dengan pemahaman penuh kita sadar bahwa Kiai Mustafa Bisri adalah seorang kiai besar yang tentu sangat dekat dengan kosakata-kosakata bahasa Arab. Unsur intrinsik puisi selanjutnya adalah gaya bahasa yang biasa dikenal luas dengan majas. Dalam puisi ini ada beberapa majas yang bisa ditemukan. Yang pertama adalah paradoks. Ada beberapa kutipan paradoks dalam puisi ini. Sepikan tempat-tempat kesibukan kami ini, dan sunyikan tempat kami membanggakan jumlah kelompok kami. Ya, kita bisa lihat ya, tempat sibuk tapi sepi. Membanggakan jumlah yang notabene harusnya ramai, tapi sunyi. Nah, itu kan berkebalikan dengan kenyataan. Kalau tempat sibuk harusnya ramai, tapi di sini sepi. Begitu juga tempat membanggakan jumlah. Selain itu, ada juga majasinisme atau sindiran pada bagian untuk memuja diri-diri kami dan mengingatmu pun demi kepentingan kami sendiri. Jadi, Kiai Mustafa Bisri sebenarnya sedang menyindir dirinya sendiri dan para pembaca karena menggunakan kata ganti orang kami, yaitu kita sebenarnya selama ini sering melakukan ibadah dengan cara-cara yang kurang tepat. Setelah itu kita lanjut pada unsur keempat, yakni imaji atau pencitraan. Ada dua indera yang menangkap imaji dalam puisi ini, yaitu pendengaran dan perasaan. Nah, unsur ini cukup banyak ditemukan. Yang pertama, engkau sepikan tempat-tempat kesibukan. Sepikan ya, ini berhubungan dengan indera pendengaran. Kemudian ada lagi, kata sunyikan. Ini juga indera pendengaran. Kemudian senyapkan, juga pendengaran, ramaikan juga begitu. Mengingatmu, nah ini indera perasaan. Dan yang kedua ada kami tidak peduli ya, sebuah ketidakpedulian, yaitu sebuah rasa tidak peduli. Jadi yang disentuh adalah indera perasaan. Kita lanjut ke analisis yang kelima, yakni analisis rima atau persamaan bunyi bahasa. Biasanya ditemukan di akhir-akhir kalimat. Yuk kita lihat. Perhatikan bagian-bagian yang saya tandai. Tempat-tempat kesibukan kami, dengan kelompok kami. Diulangi lagi, dengan diri-diri kami. Kemudian, kami sendiri tidak peduli kepada kami dan bimbinglah kami. Bagian-bagian itu tadi adalah kalimat-kalimat yang menggunakan rima atau persamaan bunyi di akhir kalimat, yaitu huruf I. Kita juga menemukan persamaan bunyi di akhir kalimat pada 3 kalimat berbahasa Arab yang digunakan oleh Kiai Mustafa Bisri. Kebetulan ketiga kalimat yang dipilih oleh Kiai Mustafa Bisri di dalam puisinya tersebut menggunakan kata dengan huruf vokal terakhir A. Itu tadi contoh analisis unsur fisik sebuah puisi. Kita langsung lanjut ke analisis unsur batin puisi. Unsur batin puisi yang pertama yakni tema. Kalau kita baca secara menyeluruh puisi karangan Kiai Mustafa Bisri ini, maka kita bisa mengambil simpulan bahwa puisi memiliki pokok pikiran sebuah pengakuan dan penyesalan seseorang kepada Tuhannya. Kemudian unsur rasa. Kalau kita baca secara menyeluruh juga, maka kita akan mendapatkan rasa mengiba dan menyesal dari seorang penulis yang merupakan hamba Tuhan kepada Tuhannya. Nada yang digunakan oleh Kiai Mustafa Bisri adalah mengajak.
Hal tersebut berdasarkan penggunaan kata kami tadi di dalam puisi. Jadi dia sebagai perwakilan dan mengajak orang-orang yang diwakili untuk apa? Untuk melakukan amanat dari puisi ini. Ya, amanat dari puisi ini adalah Kiai Mustafa Bisri mengajak kepada kita semua untuk sadar bahwa sesibuk-sibuknya kita harus tetap ingat pada Allah. Sebesar apapun komunitas yang kita miliki, kelompok yang kita miliki, kita tidak boleh lupa kepada Allah. Nah, itu tadi hasil analisis sederhana yang saya lakukan terhadap puisi Talbiyah dalam Kesendirian karya Kiai Haji Mustafa Bisri. Link Instagram saya sertakan di bawah. Saya kira cukup sekian video ini, panjang banget ya, mohon maaf. Akan tetapi semoga bermanfaat. Maafkan juga kalau selama menyampaikan materi tadi ada mungkin materi-materi yang kurang atau materi-materi yang salah. Silahkan kalian tinggalkan komentar untuk memberi masukan kepada saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.